di bawah kan, Iya, di FO, benar. Asya berpikir, wah ini kampus atau hotel, Iya, gitu. Bener Ustazah, bener banget awalnya kayak gitu. Ih bagus banget. Seberapa menyatunya Institut Az-Zuhra Di dengan di hati Asya. Di hati Asya. Iya dong. Waduh, Institut Az-Zuhra udah semaju ini, sekolahnya ada di mana-mana. Masa Iya, nggak tahu ya kan, bener Zah? kan? Bener lah. Alhamdulillah Mm-mm. diberikan kesempatan juga nih untuk menghadiri kantor DPRD Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Institut Az-Zuhra. Hari ini bersama saya Sariyati di podcast Institut Az-Zuhra. Nah, untuk hari ini bersama dengan saya seorang tamu spesial, yaitu Nasya, nama panggilannya Asya. Assalamualaikum Nasya. Waalaikumsalam. How are you today? Oh, I'm very good, thank Good, you. And Masya Allah. how about you, Zah? Yeah, as you see, I'm Okay. good, I'm fine. Oke, Ustazah. Oke, Alhamdulillah. Nasya, boleh Nasya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nasya prodi apa? Angkatan tahun berapa? Oke, Ustazah, sebelumnya izin ya, Zah. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nasya Durahayu. Saya dari angkatan 2023, prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Iya, Inggris. Oke. Nasya, sekarang kita sebenarnya bincang-bincang santai aja ya, Oke, Sya. Ustazah, siap. Jadi sama-sama jangan tegang. Oke. Bukan cuma Nasya Oke. yang jangan tegang, tapi Ustazah juga jangan tegang. Oke, siap. Asya, sekarang kan kita lagi libur nih. Iya, benar, Ustazah. Libur semester yang lumayan panjang ya. Iya, sampai akhir September nanti insya Allah. Oke. Ustazah pengen tahu nih, teman-teman juga tentunya pengen tahu salah satu dari mahasiswa Institut Az-Zuhra ketika libur ngapain aja sih? Jadi apa kesibukan Asya saat ini, Syah? Oke, Ustazah. Jadi alhamdulillah pada liburan kali ini Asya diberikan kesempatan untuk mendapatkan job. Job apa tuh? Iya. Menarik nampaknya. Iya, jadi Asya ini sebagai konten kreator. Konten Iya, kreator. Ustazah, mendapatkan job untuk mempromosikan UMKM yang ada di Jalan Bina Krida. Ustazah tahu nggak Bina Krida di mana? Bina Krida. Iya. Ustazah tahu namanya tapi tempatnya enggak tahu. Oke. Nah, itu tuh Binkrit ya. Iya, Ustazah. Binkrit singkatannya benar. Oke. Jadi apa yang dipromosikan? Produk apa itu, Oke, Syah? yang dipromosikan itu adalah kuliner ya, Ustazah. Kuliner. Iya, itu jajanan yang ada di Binkrit. Sebenarnya dia itu baru buka cabang, Ustazah. Oke. Nah, iya. Jadi pusatnya di mana? pusatnya itu di Jalan Manyar, Ustazah. Masih sekitaran Manyar. situ juga. Oke. Iya, udah buka benar. cabang ya. Iya, apa, Ustazah. apa makanannya? Makanannya itu namanya boleh di-spill, Ustazah? Boleh. Kan bagian dari promosi enggak sih? Oke, siap-siap. Namanya itu sosis dan tahu kopong. Sosis dan Iya. tahu kopong. Benar, Jadi Asya Ustazah. mempromosikan itu Iya. melalui konten. Melalui konten yang Oke. Asya up di Instagram dan juga TikTok Asya gitu. Oke, wah, Iya. luar biasa ya. Iya, Ada Ustazah. job di liburan ya, Syah Iya. ya. Dan kedua kemarin banget nih Ustazah, Asya alhamdulillah diberikan kesempatan juga nih untuk menghadiri kantor DPRD Provinsi Riau. Wow. Dan Asya bertemu dengan ketua dan wakil DPRD Provinsi Riau. Ketua dan wakil Iya, DPRD alhamdulillah. Provinsi Iya, Riau. benar, Ini Ustazah. bukan kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Jangan main-main. Ini bukan main-main ini. Itu dalam rangka apa tuh kalau Iya. boleh tahu? Nah, jadi Asya kesana itu dalam rangka silaturahmi bersama dengan ketuanya. Silaturahmi. Iya. Dan Asya didampingi dengan stafnya di sana juga, Ustazah. Masya Allah. Iya, Ustazah. Ini kayaknya enggak sekedar silaturahmi ini, Syah. Alhamdulillah. Ada dapat jawab lagi. Just bincang-bincang santai lah, Bincang-bincang Ustazah, santai untuk juga. meminta arahan, nasihat dan motivasi dari beliau. Masya Allah. Iya, Ustazah. Mahasiswa Institut Az-Zuhra minta nasihatnya ke Ketua DPRD Provinsi Riau. Luar biasa, Masya Allah. Oke, teman-teman. Kita minta spill ya. Apa sih yang didapatin dari Ketua DPRD? Nasihat Iya. apa yang Asya dapatkan? Oke, alhamdulillah Asya mendapatkan nasihat nih dari Bapak Ketua. Izin Bapak. Kata beliau, belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh. Karena di era zaman sekarang ini adalah era yang
bisa dikatakan sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya Ustazah. Oke. Maka dari itu, dari diri kita pribadi kita harus memiliki usaha yang lebih Usaha. lagi. Iya, salah satunya kita berikhtiar, berdoa, dan jangan lupa untuk diri sendiri membangun usaha yang seperti UMKM atau apa. Oke. Jadi kita memang benar-benar menjadi entrepreneur untuk diri sendiri. Mm-mm. Dan kalau misalnya pun kita mendapatkan pekerjaan, Mm-mm. nah itu hitung-hitung untuk bonusnya aja. Tapi untuk diri sendiri kita udah punya pegangannya nih. Masya Gitu. Allah. Benar, kayak gitu, Oke, Ustazah. Asya. Jadi ini kan karena nasihatnya ndak kaleng-kaleng ya teman-teman ya dari Ketua DPRD. Jadi pesan Ustazah nih. Iya, Ustazah. Harus diimplementasikan pesannya, nasihatnya. Siap, Oke. siap, Ustazah. Oke, Asya. Ustazah pengen tahu, teman-teman juga tentunya mungkin pengen tahu juga Asya tinggalnya di mana? Oke. Masih tinggal sama orang tua? Masih, Ustazah. Masih. Alhamdulillah. Heeh. Orang tua sehat. Alhamdulillah. Asya tinggal di Jalan Muhajirin, Ustazah. Jalan Muhajirin. Iya, Arengka 2. Arengka 2. Oke. Sekarang Ustazah pengen tahu, Iya, Asya Ustazah. ini kan terkenal ya, Terkenal nggak tuh? Terkenal lah. Mhm. Asya ini terkenal seorang mahasiswa yang aktif, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kalau di dalam kampus seperti yang sama-sama tahu lah ya, aktif jadi MC kondang nih. MC kondang wisuda Oke. tahun 2025. dan calon MC wisuda tahun 2026. Ah, Dapat lagi, Zah. dapat lagi. Alhamdulillah. MC kondang. Dan di Oke. luar kampus juga aktif ya. Iya, Zah. Kalau boleh cerita ke teman-teman Mm-mm. apa aja kegiatan yang Asya sudah pernah ikuti Oke. ataupun ada dalam planning Asya untuk Oke. Asya ikuti ke depannya. Oke, Ustazah. Oke, ini pertanyaan yang sangat memancing adrenalin. Gimana ya? Oke, nggak apa-apa. Itu pertanyaan yang di akhir aja ya, Asya jawab yang itu. Mm-mm. Oke, sebelumnya Asya cerita dulu. Jadi Asya ini aktif mengikuti kegiatan di luar. Salah satunya itu adalah pageant. Mm-mm. Nah, jadi Asya tuh suka banget ikut-ikut pageant seperti Duta Batik Riau, terus Putri Oke. Hijab Influencer, Mm-mm. dan Putri JBR atau Jemputan Belanja Raya, yang Oke. mana itu mewakili 13 mall besar di Pekanbaru. Masya Gitu. Allah. Iya, Keren Ustazah. ya. Alhamdulillah, Ustazah. Dan kemarin Asya di Duta Batik 2024 alhamdulillah mendapatkan gelar Duta Batik berbakat. Duta gitu, Zah. Batik Iya. berbakat Dan- seprovinsi Riau. Seprovinsi Riau. Masya Allah. Ya, dan di Putri Hijab Influencer Riau 2025 Asya juga mendapatkan Putri Hijab berbakat. Oke, Iya, Ustazah. keren ya saya. Alhamdulillah. Nah, gimana Ustazah. tuh? Ustazah masih bisa ikut-ikut kayak gitu. Boleh dicoba dulu, Ustazah, boleh dicoba. Oke, Asya. Iya, Nah, Ustazah. Asya kan banyak kegiatan berbakat. Tentunya ada yang memotivasi. Siapa sih motivator Asya? Motivator terbesar Asya Oke. sehingga Asya bisa berani tampil ke depan. Oke. Motivator terbesar Asya itu mungkin adalah dari selebgram Ustazah ya. Seperti Ustazah tahu sendiri namanya Maudy Ayunda. Oke. Iya. Nah, jadi kan beliau itu terkenal sebagai orang yang sangat multitasking. Betul, bukan cuma multitasking tapi pinter ya. Iya, Ah, Cerdas banget, intelektual. Bukan cuman punya banyak prestasi non akademik, Iya. tapi akademia juga wow. Wow, bagus banget kan Ustazah Iya, sampai tamatan kuliah di di Oxford. Harvard. Harvard. Oxford ya gitulah Iya. pokoknya tamatan kampus luar lah. bergengsi. Iya, sangat bergengsi. Oke. Nah, itulah salah satunya Ustazah, dan Asya Oke. mengikuti jejaknya. Oke. Yang pertama dari pendidikan, oke, so far so good lah, kayaknya oke aja lah. Iya. Terus kalau untuk yang non akademiknya juga Asya juga aktif dalam mengikuti lomba-lomba menyanyi gitu, Menyanyi. Ustazah. Oh, Iya. Jadi Asya pinter nyanyi dong. Alhamdulillah sedikit aja. Iya. Oke. Dari Maudy Ayunda dan juga orang tua tentunya. Itu pasti tuh orang tua karena paling penting. ya keluarga menentukan siapa kita. Iya, benar sekali, Ustazah. Jadi
keluarga merupakan salah satu motivator Asya. Iya. Sehingga Asya bisa berani tampil. Iya. Sebenarnya sejak kapan orang tua Asya mendorong Asya untuk berani tampil nih? Oh, coba nih begini. Ikuti ini perlombaan, ikuti itu. Sejak kapan itu? Oke, kalau ditanya sejak kapan, itu sejak Asya masih TK, Ustazah. Sejak Asya masih TK. Sejak masih TK itu nggak cuman disuruh kayak lomba maju ke depan, ikut ini, enggak. Foto pun Ustazah harus paling depan. Harus paling depan. Harus paling depan. Pokoknya harus tunjukin adik tuh ada loh di sini. Iya, gitu Ustazah. Untuk mengasah keberanian kepercayaan Asya. Diri. Bener Ustazah. Jadi dari TK itu mental Asya benar-benar dididik. VOC juga nih Ustazah, nggak yang menye-menye ya. Jadi SD Asya mengikuti nasyid selama 2 tahun ini. Benar-benar di SD Ustazah. SD ikut nasyid 2 tahun nasyid. Lagu yang paling Asya ingat apa? Lagu apa ya Ustazah namanya ya? Udah ingat lagi. Udah ingat lagi Ustazah, udah lama kan. Udah lama. Kan Asya belum tua. Iya lagi kan? Masih muda Ustazah. Tapi jadi jadi dari TK, SD, kemudian SMP dan lanjut ke SMA. Itu orang tua bilang, "Adek harus ikut organisasi, nggak boleh jadi siswa kupu-kupu." Siswa kupu-kupu apa tuh maksudnya? Siswa yang diam-diam aja, ambil zona aman aja. Oh iya. Nah, jadi harus ikut dan alhamdulillah Asya mendapatkan gelar pimpinan redaksi dari organisasi Media Scientific News kalau di SMK dulu namanya Ustazah. Oke. Iya. Asya dulu SMK mana itu? SMK Ikasari itu SMK farmasi yang ada di Jalan Bangau Sakti Ustazah. Iya. SMK Ikasari. Iya benar Ustazah. Kenapa kok ambil SMK Ikasari? Dulu mau jadi apoteker. Awal masuk SMK itu pengennya memang mau mengenal diri aja, mengenal ke dunia obat-obatan gitu. Iya, cuma sampai di situ. Asya orangnya memang kalau penasaran dengan satu, udah dapat itu udah. Jadi Asya puas. Udah berapa ratus nama obat yang Asya ingat? Ribu deh Ustazah kayaknya. Berarti Asya juga sudah bisa membaca tulisan dokter yang kode-kode itu ya? Insya Allah bisa Ustazah. Sana sudah belajar kan. Iya, dari banyaknya pengalaman, kemudian kegiatan yang Asya ikuti, kenapa akhirnya memilih kuliah di Institut Az-Zuhra? Wow, ini pertanyaan yang sangat penasaran kan teman-teman? Seorang Nasya yang aktif memilih Institut Az-Zuhra jadi tempat perkuliahan ternyaman. Iya, apa tuh? Oke, Asya cerita sedikit ya. Iya, silakan. Banyak pun tak apa. Banyak pun tak apa-apa. Oke. 2 jam. Oke, jadi pertama kali itu sebelum Asya masuk ke sini, Asya itu bekerja Ustazah. Iya, karena tamat dari SMK, Asya memang pengennya tuh kerja, pengennya cari duit, jadi wanita karir. Awalnya. Iya, terus sekarang berubah lah Ustazah, karena Allah itu membolak-balikkan hati kita ya Ustazah. Itu betul. Oke. Jadi 4 bulan Asya bekerja menjadi asisten dokter. Iya, meracik obat, membuat obat, menyiapkan obat dan lain-lain sebagainya. Nah, Asya mendapatkan panggilan nih, telepon dari Az-Zuhra. Awalnya Asya tidak tahu, ini nomor tidak dikenal. Diangkat nih sama Asya nih. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, terus tiba-tiba beliau bilang, Asya ini sudah diterima nih di Institut Az-Zuhra menjadi mahasiswa undangan gitu. Mahasiswa undangan. Masya Allah. Asya kaget kan Ustazah, wow. Jadi mahasiswa undangan dan dari manakah Institut Az-Zuhra mendapatkan data Asya nih kan? Juga suatu bingung juga kan Ustaz. Oke Ustaz, jadi ini bagaimana nih Ustaz? Nah, jadi Asya ini boleh memilih untuk sarjana S1-nya itu memilih mau masuk pendidikan matematika kah atau bahasa Inggris, boleh dipilih. Kemudian Asya bilang, boleh nggak Asya minta waktunya untuk dibicarakan lagi dengan orang tua gitu kan Ustazah. Nah, jadi Ustaz bilang, boleh banget, boleh. Tapi besok datang ya ke Institut Az-Zuhra untuk melakukan wawancara. Jadi Asya, oke, siap Ustaz. Nah, jadi pulang ke rumah, selesai bekerja pulang ke rumah, Asya cerita sama bunda, sama bapak. Terus mereka bilang, adik ini kan sekarang bekerja. Bagaimana kalau misalnya pekerjaannya itu diputuskan, terus
lanjutkan ke kuliah. Iya. Adik senang, adik mau. Mm-mm. Terus Asya bilang, Pak, kebetulan Pak di Institut Azura ini ada jurusan yang memang benar-benar adik minatin. Mm-mm. Apa tuh? Kata Bapak. Pendidikan bahasa Inggris, Pak. Karena dari SD Asya benar-benar sangat menyukai bahasa Inggris gitu. Cuman nggak difokuskan aja di Iya. bidang itu kan Ustazah. Oke, jadi Asya bilang, adik senang Pak, adik benar-benar senang pengen masuk nih ke pendidikan bahasa Inggris. Boleh nggak Pak? Boleh kata Bapak. Kalau adik senang pendidikan jurusan yang adik mau, adik minatin, boleh. Bapak dukung, Bapak support. Jadi Asya langsung ini dong senang gitu kan Za. Wah boleh. Dan Asya izin juga ke dokter yang Asya itu izin Bunda, Asya ingin melanjutkan pendidikan Asya gitu. Ternyata hati Asya tuh pengen Asya menjadi sarjana gitu. Untuk orang tua dan untuk diri Asya ke depannya juga. Kita gak akan putus silaturahmi Bun. Nah itu tuh memang perpisahan yang menyedihkan juga ya Za. Suatu perpisahan yang benar-benar banyak banget kenangan-kenangan manisnya. Selama 4 bulan bukan yang sebentar juga. Udah ya klop juga ya. Udah mungkin klop ya Asya dengan di tempat bundanya, kerjanya. dengan anak-anak bundanya juga. Benar-benar udah klop banget, udah kayak keluarga juga. Oke, udah berpisah baik-baik. Akhirnya Asya memilih untuk masuk di Institut Azura. Wawancara, terus ada tes hafalan juga ya Zah. Masya Allah. Benar-benar first impression Asya masuk ke sini luar biasa. Kampusnya tuh interiornya bagus banget. Bagus Zah. banget. Iya, gitu. kayak sekelas internasional ya di bagian bawah gitu. Pas Asya sampai di bawah kan, iya, di FO, benar. Asya berpikir, wah ini kampus atau hotel, iya, gitu. Bener Ustazah, bener banget. Awalnya kayak gitu, bagus banget. Ada lampu-lampu kuningnya. Aduh bagus banget deh pokoknya. Terus juga Asya lihat kayak dosen-dosennya yang benar-benar jadi administrasi di sana benar-benar bagus, ramah, baik gitu. Pelayanannya benar-benar bagus banget. Asya benar suka. Nah dari situ sih Ustazah. Oke, jadi setelah Asya mendapatkan tawaran sebagai mahasiswa undangan, kemudian Asya sampai ke Institut Azura, melihat sendiri dengan mata kepala sendiri seperti apa kampus kita dengan pelayanannya juga. Itulah pada akhirnya membuat Asya kuat untuk memilih Institut dan kuliah Azura. di Institut Azura. Oke, Masya Allah. Oke, sekarang kan sudah tercapai itu mau kuliah di jurusan yang Asya benar-benar minati. Iya, Ustazah. Kalau menurut Asya sendiri sesuai atau tidak ekspektasi Asya dulunya? Oh, kalau kuliah tuh begini-begini nih kayaknya asik nih gini-gini. Sesuai atau tidak ketika Asya sudah menjalaninya sampai 6 semester? Atau pertanyaan lainnya gini, gimana perkuliahan di pendidikan bahasa Inggris Institut Azura? Mungkin kayak gitu. Siap. Oke, Asya jawab Zah. Untuk ekspektasi itu sebenarnya sesuai lah dengan ekspektasi Asya. Cuman ya memang kalau kita hidup ini jalan gak sesuai dengan yang kita mau kan Zah, yang tidak diharapkan juga. Mulai dari yang pertama, emang benar motivasi Asya kuliah di sini juga karena dosen-dosennya memang baik gitu. Nah tapi kalau untuk pertemanannya agak sedikit curhat pula nih ya Ustazah. Tapi kita nggak yang curhat gimana-gimana. Maksudnya kita memang akan dipertemukan dengan teman yang ada untuk kita karena kita susah gitu ya Zah. Nah itu benar-benar di Asya tuh terasa, oh ternyata kita masuk ke dunia yang dewasa ini, kita memang harus butuh dukungan gak dari orang tua dan guru juga, tapi ternyata dari teman-temannya juga gitu Ustazah. Betul, lingkungan intinya, lingkungannya kita butuh ya. Benar Ustazah. Iya, kemudian untuk materi lagi nih Zah, untuk materi-materi yang Asya pelajari di masa perkuliahan itu jujur awal-awal semester oke gitu kan Zah. Makin naik semester makin terkejut. Karena ternyata susah juga ya. Iya, ada juga bagiannya susah. Nah, Asya pikir tuh awal-awalnya belajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris aja, mungkin vocab atau apa gitu kan Zah, belajar speaking. Oh, ternyata di speaking ini ada lagi bagian-bagiannya Zah. Ada lagi nih di writing juga. Wah, writing itu ternyata adalah bagian yang susah gitu Zah.
Terus ya udah Asya pelajari, alhamdulillah sampai juga kita di tahap ini di semester 6 ini gitu. Seberapa enjoy Asya menjalannya? Enjoy banget. Kalau ada ratingnya itu 100 lah Zah. 100. Enjoy aja sebenarnya. Kita nggak perlu bawa ribet kan Zah, nggak perlu bawa capek atau pusing. Sebenarnya itu aman-aman aja kalau kita punya teman yang baik, punya dosen yang juga membahu gitu. Oke. Kampus kita kan mengusung ada ininya lah ya, seperti kayak punya jargonnya gitu. Iya benar Ustazah. Apa? Adab dulu baru ilmu dong. Iya. Adab dulu baru ilmu. Terus kita juga mengusung kampus Islam terpadu. Iya benar Ustazah. Apa yang membuat Asya ternyata kuliah di Institut Az-Zuhra dengan lingkungan Islam itu ternyata asyik gitu. Iya benar. Menyenangkan dan tidak mengekang gitu. Iya. Gimana menurut pendapat Asya? Saya pengen tahu dari sisi itu gitu. Oke, Ustazah. In this era Ustazah, kita banyak banget menemukan di luaran sana anak-anak yang dari sekolah, semasa sekolahnya itu udah dibiarkan gitu ya Ustazah. Kayak tidak ada fondasi agamanya gitu di dalam dirinya mungkin ya. Memang mungkin di sekolahnya ada, tapi hanya sekedarnya saja untuk belajar agama. Dan alhamdulillah berkat orang tua juga nih Ustazah. Orang tua Asya juga bilang jangan pernah meninggalkan agama. Mau bagaimanapun adek, mau melangkah sejauh apapun, tetap Adek harus ingat agama itu penting. Adek harus tahu diri, adek juga harus pandai menjaga diri gitu kata orang tua. Jadi Asya memilih Institut Az-Zuhra karena itu. Dia mengedepankan adab dulu baru ilmu ya Ustazah. Asya pengen dijauhi dari hal-hal yang menurut Asya itu tidak baik untuk Asya. Karena di luar sana itu di anak-anak kuliahannya itu udah banyak yang kayak mohon maaf kata nih kayak living together atau yang kayak gimana yang maksiat segala macamnya. Nah itu Asya pengen menjauhkan diri Asya dari itu gitu. Makanya Asya memilih ke sini dan alhamdulillah di sini peraturannya benar-benar sesuai dengan yang Asya harapkan. Tidak mengekang dan itu kalau ada pun yang kayak kita diharuskan pakai anak jilbab, diharuskan pakai handshock gitu. Pakai pakaian yang tertutup, jilbab yang panjang itu memang harus gitu Zah. Memang harus seperti itu. Memang harus karena kita juga perempuan, kita dijaga gitu kan Ustazah. Iya, betul. Benar. Salah satu hal yang bisa menjaga diri kita yaitu tadi dari segi pakaian kita. Iya, benar. Karena kita juga mikir dosa kita bukan kita juga nanggung, bukan kita sendiri maksudnya, tapi bapak kita juga gitu sih. Nah, maka dari itu Asya memilih untuk mengambil jalan yang paling aman lah gitu Ustazah. Ini kan kampus yang Islami gitu, berbasic Islami. Jadi matching lah ya matching, antara keinginan Asya kemudian dengan Institut Az-Zuhra. Benar. Bertemulah dia. Benar. Oke. Berarti Asya enjoy ya? Enjoy banget. Enjoy banget. Karena gini Asya, lingkungan itu juga menentukan siapa kita. Benar banget. Jadi Asya merasakan sekarang lingkungan Az-Zuhra seperti apa? Aman banget. Lingkungan Az-Zuhra sangat aman. Iya. Kita jauh-jauh dari orang-orang yang ini ya kayak maaf kata merokok atau apa gitu. Di sini tuh bersih banget. Terus betul. Orangnya juga selalu menekankan kita pada kamu harus sholat. Selalu diingatkan. Iya, selalu diingatkan. Pokoknya kita nggak lupa lah dengan hal-hal yang agama gitu. Benar, hal-hal wajib yang harus kita lakukan ya Asya. Iya benar Oke. Jadi Asya, kalau Ustazah tanya nih. Iya, Ustazah. Rating dari 1 sampai 10. Oke, siap. Aduh. Seberapa menyatunya Institut Az-Zuhra dengan di hati Asya? Di hati Asya. 1 sampai 10. 10 dong. 10. Benar banget Ustazah. Keren ya. Iya, pokoknya nomor 1 di hati Asya, Institut Az-Zuhra. Institut Az-Zuhra. Udah paling mantap, the best. Iya. Rating nomor 1 kalau dinilai nilai paling tinggi 10. Iya. Jadi rankingnya nih 1. Rankingnya 1. Nilainya paling besar 10. 10, benar. Masya Allah. Gitu Ustazah. Oke Asya. Baiklah Asya, ini
sebelum kita tutup ya Oke, Asya, siap, Ustazah. Saza dan juga teman-teman semuanya tentunya pengen tahu juga nih, ada ndak Asya punya pesan ke teman-teman yang lain yang mungkin liburannya itu terbuang ataupun habis begitu aja untuk rebah-rebahan aja gitu, yang menggunakan kata lurusin pinggang. Sebenarnya enggak ngelurusin pinggang, tapi memang maunya rebahan aja karena malas gitu. Benar-benar. Jadi ada enggak pesan Asya untuk teman-teman? Ada dong Ustazah. Ya buat teman-teman mahasiswa seperjuangan Asya tentunya, kita harus berpikir ya teman-teman bahwa masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Mau gitu-gitu aja itu akan membuang waktu kita, akan habis di situ-situ aja dan gak akan ada gunanya. Kita bakal merasa nyesel banget nih, dulu aku gak sempat kayak gini, gak sempat kayak gitu. Nah maka dari itu Asya mau ngasih pesan ke teman-teman buat memanfaatkan waktu liburannya sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Terus juga kita harus mencoba hal baru, yang mana mungkin kita merasa aduh gak mau, malas, capek mau ikut ini itu. Tapi coba sekali aja kita masuk ke dalam itu, kita bakal nagih banget gitu. Oke, tentunya hal baru yang memberikan manfaat. Benar ya saja kan? Kemudian kalau misalnya kita udah capek banget nih mengikuti kegiatan di luar, kita beri self reward untuk diri kita sendiri. Nah itu salah satu hal yang harus banget menurut Asya Saza. Biar diri kita ini tidak merasa kita mau jadi anak yang pasif lagi nih, gak mau lagi deh, pokoknya ini terakhir, ikut yang kayak gini terakhir, gak mau lagi. Gak. Jadi setelah kita melakukan kegiatan yang lumayan melelahkan, kita kasih self reward untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang terdekat kita. Misalnya kita dapat job, terus kita dapat nih sedikit tipnya, kita bisa memberikan self reward untuk diri kita dan untuk orang tua kita yang menemani juga gitu. Jadi terasa nih Ustazah, oh aku capeknya nggak sendiri karena ada orang tua aku yang nemanin. Jadi kita harus berbagi gitu, karena berbagi itu juga indah ya teman-teman. Nah itu aja sih. Ketika kita berbagi, terlebih lagi ke orang tua, kita melihat orang tua kita bahagia dengan pemberian kita, kita juga secara automatically we will feel happy too. Benar banget, right? Right, Zaza. Oke, Asya. Iya, Zaza. Itu kan tadi pesan buat teman-teman yang mahasiswa Institut Azura ya, Asya. Benar, Zaza. Sekarang Zaza pengen Asya gimana nih untuk adik-adik di luar sana yang belum masuk Institut Azura. Oke. Aduh, yang belum tahu Institut Azura kayak kudet banget gak sih, Zal? Iya dong. Aduh, Institut Azura udah semaju ini, sekolahnya ada di mana-mana, masa nggak tahu ya kan, Zal? Bener lah. Aduh, kurang jauh mainnya berarti. Kurang jauh mainnya. Nah, pokoknya dari Asya buat teman-teman di luar sana yang belum tahu Institut Azura atau yang masih bingung nih mau cari kuliah di mana setelah ini, masuk deh di Institut Azura, dijamin kalian bakal suka banget, bakal happy banget. Karena di sini semua bakal diajarkan, gak kayak disuruh sendiri mandiri, enggak. Kita benar-benar diajarkan dari nol sampai kita bisa ya teman-teman. Akan dibimbing terus nih. Apalagi salah satunya Ustazah Sari ya. Ini guru yang sangat baik banget. Terus bukan dosen yang paling galak. 50-50 boleh gak? Enggak dong. Ustazah kan marahnya untuk hal yang baik juga gitu. Insyaallah. Iya Ustazah. Pokoknya teman-teman harus banget cari tahu tentang Institut Azura. Jangan cuma melihat ini kampusnya baru, ini kampusnya nggak akan bagus nih. Kita di sini juga bakal jadi anak-anak yang mahasiswa ya Institut Azura gitu apalah kan? Gitu. Itu lulusan mana lah gitu. No ya teman-teman, karena lulusan itu nggak menjamin bagaimana kita ke depannya gitu. Jadi kalian harus coba dulu dan harus masuk. Nah, gitu deh pokoknya ya, Za. Oke. Masuklah ke Institut Azura ini, wajib banget. Karena jurusannya di sini ada banyak juga ya, Za. Ada 6 ya, Za. Ada 6. Insyaallah ke depan akan bertambah. Akan tambah. Wow, tuh kan tambah dengan pendidikan agama Islam dan sistem informasi. Oh, udah di-spill duluan nih sama Ustazahnya nih. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Iya, biar jadi bahan promosi promosi juga. Dan teman-teman di luar sana jadi gak perlu mikir jauh-jauh lagi. Oh, ini Institut Azura udah basicnya bagus nih, Islam. Ada pendidikan agama Islam lagi. Nah, udah gak perlu diragukan lagi, langsung masuk aja.
kata Asya mah. Biar jadi juniornya Kak Asya. Oh iya. Dan di sini siap menyalurkan bakat-bakat siap ke juniornya. Siap. Dan Asya juga senang banget nih Za, kalau misalnya ketemu sama adik-adik yang merasa kayak oh Kak Asya ini atau teman-teman Asya yang lain itu bisa banget dijadikan panutan yang bagus gitu. Iya, betul. Nah, jadi siap deh pokoknya untuk adik-adik baru di luar sana yang mau masuk ke Institut Azura. Oke. Terakhir ya Syah. Boleh Zah. Satu kata untuk Institut Azura. Oke. Satu kata ya. Satu kata. Oke. Perfect. Masya Allah. Perfect. Oke Asya. Syukron, thank you. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya. Iya, anytime Ustazah. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu lah dari Kak Asya ya. Dari teman kita Asya. Baiklah teman-teman, podcast kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga Allah memberkahi perjalanan kita di Institut Az-Zuhra. Syukron. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.